Halo guys, selamat pagi semuanya. Gue baru banget bangun tidur ini. Sekarang tuh udah dikit lagi mau subuh. Eh, di sini gue mau cerita aja tentang pengalaman gue. Gue mau sharing ke kalian. Gue takutnya hal ini juga kejadian ke kalian. Jadi kejadian ini tuh tepatnya kemarin, hari Jumat. Hari Jumat gue interview. Sekarang hari Sabtu kan ya. Jadi pada hari sebelumnya, hari Kamis itu gue dapet banyak banget undangan interview. Alhamdulillah, gue kira itu jawaban dari semua doa-doa gue gitu kan. Pada hari itu gue banyak banget dapet undangan interview. Hampir ada sekitar 7 perusahaan yang undang gue untuk walk-in interview. Terus pada malam itu akhirnya gue mencoba untuk memilih mana kira-kira perusahaan yang asli apa yang bodong gitu kan. Gue sampai cari tahu biodatanya, sampai cari tahu alamatnya di mana gitu kan. Terus ketemulah nih satu PT yang dia tuh berani memberi company profile gitu. Jadi kelihatan kayak resmi gitulah, kayak kelihatan legit gitu. Gue gak akan nyebutin PT-nya apa, mungkin emang takutnya beda-beda gitu. Takutnya kayak gue nyebutin PT ini, sebenarnya PT ini tuh nggak ada gitu. Gue takutnya yang ngerasain kejadian kayak gue juga PT-nya beda lagi gitu kan. Terus pada akhirnya gue udah nemu kan satu PT ini. Akhirnya besok paginya gue langsung jalan OTW ke tempat sana. Cuma ini baru pengalaman pertama gue ke Bekasi. Jalan panas, macet banget, banyak truk-truk gede. Biasanya soalnya gue biasanya kalau nyari kerja itu ke Bogor atau enggak ke Jakarta. Ya Jakarta semua lah, Jakarta Timur, Jakarta Barat, ke PIK juga pernah buat ngelamar kerja. Tapi ini baru pertama kali gue ke Bekasi. Nah pas gue OTW itu gue nyasar kan, karena gue emang nggak tahu jalan. Gue pakai maps tapi kayak bingung aja gitu. Ini asing banget buat gue jalannya. Ketika gue lagi udah jalan, gue ngeliat maps, terus gue tuh ngeliat jam kayak, aduh ini kayak keburu nggak ya? Gue sampai ngechat abang gue, kak gue minta reschedule kali ya, soalnya gue takut gak keburu. Terus kata abang gue, Bismillah aja coba diem, Bismillah aja coba gimana masa lu udah jauh-jauh ke Bekasi lu nggak dapet apa-apa gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue tetap lanjut aja lah, telat gak apa-apa kali ya gitu. Soalnya pihak perusahaan juga gue WhatsApp nggak bales gitu kan. Ya udah akhirnya gue tetap jalan. Nah terus gue lihat jam juga kan, di situ udah mau Jumatan. Gue bingung kan, ini aduh gimana ya, ini tempat belum nyampe tapi udah mau Jumatan. Pada akhirnya gue ngebut terus lah. Ketika jaraknya udah tinggal 1 kilometer lagi, akhirnya gue berhenti di musola, di masjid. Alhamdulillah itu belum mulai, masih kayak azan kedua lah. Alhamdulillah gue masih sempat buat sholat Jumat. Nah, dari situ gue sholat Jumat, gue ngasih tahu abang gue, kak gue udah nyampe di sini gitu kan. Setelah dari situ gue coba untuk ngecek maps lagi nih, kira-kira di sekitar mana ya. Oh iya udah deket banget lah. Udah dari situ gue sholat Jumat, gue balik naik motor, gue langsung tancap gas lagi. Gue nggak makan, gue nggak apa-apa lagi kan. Gue tancap gas, ternyata emang udah deket banget gitu. Pas gue sampai sana, tempatnya ruko-ruko begitu. Pas pertama kali gue nanya ke satpam, kayak gue nanya, pak saya mau ke PT ini. Kebetulan di situ satpamnya ada 2 satpam yang jaga tiketnya itu. Nah satu satpam ini dia nggak tahu PT itu PT itu ada di mana, dia nggak tahu. Tapi satpam satu lagi dia ngomong gini, dia tuh mereka berdua tuh awalnya mikir dulu nggak tahu ini apa gitu. Terus akhirnya pas si satpam satu lagi dia ngomong, oh PT itu ada di sana pak, di rolling door-nya warna merah gitu kan. Oh yang Sony itu pak, gue bilang gitu. Iya gitu. Oh ya udah akhirnya gue kesono. Pas gue kesono udah tuh di situ di depan rukonya itu emang ada satpamnya kan. Nah pas gue turun, gue baru pengen ngomong kan kayak, pak saya mau ketemu sama satpamnya, langsung diginiin, langsung masuk aja lah.
Gue belum nyebutin nama orangnya gitu kan. Terus pas sampai di dalam, situ ada satu cowok lah sama resepsionis ya. Terus resepsionisnya ngomong kayak, oh ya pak silakan dikumpulkan berkasnya. Udah tuh gue ambilkan di tas gue berkasnya. Terus gue kasih, terus dia suruh ngisi, gue suruh ngisi absen. Di situ kayak ada nama, nick, alamat, terus ngelamar sebagai apa dan bertemu dengan siapa, dan ada tanda tangan sih. Nah di situ gue ngisi kan nama gue, nick gue, alamat. Terus tapi ada satu hal yang menurut gue kayak janggal banget, mencurigakan banget. Jadi kan gue ngelamar sebagai staff admin gitu ya. Gue lihat di apa, bertemu dengan siapa, itu demi Allah dari atas sampai gua, urutan gua, itu nama ibunya bertemu dengan siapa itu beda semua. Misalnya paling atas Bu Olive, Bu Dina, Bu Angel atau Bu Rina atau siapa. Dan gua kan staff admin ya, gue udah ngeliat di atas juga kan, oh ada nih temen gue staff admin, tapi kita bertemunya beda. Gue bu siapa, dia bu siapa lah, kok namanya beda. Tapi di situ gue nggak menyimpan kecurigaan banget sih. Tapi akhirnya ya udah, gue bodo amat lah, Bismillah aja gitu kan. Gue udah isi semua tanda tangan dan lain-lain, disuruh masuk. Pas gue masuk, di situ ada ibu-ibu berhijab. Tutur katanya lembut banget, orangnya sangat mengayomi banget, perhatian banget, gila. Gue sampai nggak nyangka loh, sampai kayak nggak expect kalau dia tuh sejahat itu, punya niat sejahat itu gitu loh. Jadi pas dia masuk, gue disuruh duduk, dia ngeliat CV gue. Di sini ada yang aneh, di undangan itu gue tuh ada tes kayak psikotes, kayak dan lain-lain gitulah. Dan ini pun nggak wajar gitu. Kayak biasanya kalau wawancara yang bener itu adalah gue ditanya kan kayak, silakan memperkenalkan diri. Kalau ini enggak. Kalau ini tuh langsung kayak apa ya? Menurut biodata saya di aplikasi, Mas Dimas sudah memenuhi kriteria dari perusahaan. Jadi nggak usah ada perkenalan lagi ya, gitu. Mas langsung kita terima kerja. Di sini kita nggak ada apa penahanan dokumen. Kita langsung kontrak 2 tahun, gaji kita di segini. Gitu-gitulah pokoknya. Suaranya lembut banget. Di situ kayak gue tuh kayak merasa terhipnotis gitu dengan kata-kata dia yang lembut, dengan pembawaan dia yang sangat mengayomi banget lah gitu bahasanya tuh. Gue sampai kayak hampir terhipnotis gitu. Gue pun kayak, oh iya bu, iya gitu kan. Tapi ada satu hal yang tiba-tiba bikin gue sadar, mungkin emang ini pertolongan Allah buat gue. Jadi gue itu sumpah kayak gue kayak hipnotis, kayak iya siap. Gue kayak ngangguk aja apa yang dia omongin, karena dia emang lembut banget. Dia ngomong kayak, di sini kita ada uang deposit ya sebesar bla bla bla. Di situ demi Allah, gue yang lagi denger gini kan, ya siap bu, siap. Pas uang deposit, gue kayak tiba-tiba kayak ngerasa pusing dan teng. Dalam hati gue kayak, apaan nih? Kok ada uang deposit? Kok ngelamar kerja kok ada uang deposit? Buat apa gitu kan? Akhirnya dijelasin kan sama dia, iya di sini karena kita dapat fasilitas gratis, kita ada antar jemput karyawan. Di sini makanya kita ada uang deposit sebesar 1,7 juta. Nanti uang tersebut akan kita kembalikan ketika sudah 1 tahun kerja. Sudah 1 bulan kerja. Soalnya di situ ada probation katanya. Probation 1 bulan, suruh bayar 1,7 juta, ntar uangnya dibalikin gitu. Dia ngomong kayak gitu. Tapi dalam hati gue nggak percaya lah anjay. Habis itu gue disuruh dipaksa banget kayak, Mas Dimas, bukan Mas sih, dia manggilnya Nak Dimas punya M-Banking gak? Masa iya Nak Dimas gak punya M-Banking? Digituin gue, disuruh bayar 1,7 juta gitu. Tapi gue kan gue bilang aja gue gak punya gitu kan. Saya nggak punya bu, kalau mau saya ambil cash dulu gitu kan. Udah gitu ibunya bilang kayak, oh ya udah nggak apa-apa, ATM Nak Dimas apa? Itu gue mikir,
sepanjang gue jalan, sepanjang gue OTW ke tempat interview, di situ ada satu ATM yang nggak gue lihat sama sekali ada. Gue di jalan lihat ada ATM ini, tapi ada satu ATM yang nggak ada. ATM apa? Mandiri. Gue akhirnya ngomong ATM Mandiri. Mampus. Dia kaget, langsung ngomong, oh ATM Mandiri ya? Oh ATM Mandiri mah agak jauh dari sini. Akhirnya karena emang agak jauh kan, emang gue sengaja pengen ngomong ATM Mandiri karena emang emang gue sepanjang jalan gue tadi nggak ada Mandiri sama sekali. Akhirnya dia ngomong kayak gini kan, dan ini yang gue bikin kayak anjay, deg-degan banget. Dia ngomong kayak, ini saya hubungin security dulu ya buat nemenin Nak Dimas, buat apa, soalnya ini agak jauh. Gue ke ATM aja dikawal loh. Pada akhirnya gue mau ke ATM. Nah si ibunya ini maksa kayak, udah Nak Dimas gak usah bawa tasnya taruh di sini aja. Kan dalam hati gue gini kayak, ih apaan lu, sok nyuruh gua aja, mau ngapain tas gua lu? Oh gak banget, privacy gua. Akhirnya gua nggak mau kan, akhirnya enggak bu saya bawa aja. Nah gua bawa kan akhirnya kan. Pas gua bawa, ya udah tuh gua keluar ketemu satpam, kayak, nih entar dikawal bareng sama bapak ini ya gitu kan. Oke tuh gua keluar, tak. Di situ satpamnya kan ada 2 ya. Sama ada karyawannya di situ. Pas gue udah keluar, gue tuh dipaksa untuk boncengan sama satpamnya. Sampai kayak, udah sini satu motor aja, nggak usah 2 motor, ngapain 2 motor gitu kan. Gue dalam hati makin curiga, apaan nih? Kok lu maksa-maksa gue gitu kan? Akhirnya, enggak pak, saya bawa motor aja. Nggak apa-apa pak, saya bawa motor aja. Saya nggak enak dibonceng gitu kan. Terus satpamnya sama karyawan maksa gitu, kayak janganlah bareng aja itu sama bapaknya. Terus kayak nanti kalau misalnya masuk lagi bayar parkir lagi loh, digituin kan. Gue dalam hati ya bodo amat, gue ngeluarin 3.000 doang buat parkir kan, bodo amat. Terus habis dari situ akhirnya mereka nerima aja kan akhirnya gue sama satpam tuh dikawal keluar ruko-rukonya gitu, keluar ke jalan gede. Nah pas di jalan gede gue langsung nelpon abang gue, dan alhamdulillahnya langsung diangkat. Gue langsung ngomong, kak gue udah di tempat kerja nih, terus gue sekarang disuruh ke ATM, gue disuruh bayar sekian juta. Abang gue disitu kaget, langsung ngomong kayak, wah Dim, nggak bener, cabut. Gue lagi nelpon kan, gue loudspeaker gitu. gue langsung kecilin volumenya, langsung bilang, oke kak, siap. Bentar, gue ini lagi dikawal satpam kak, gue lagi nyari cara buat kabur gitu kan. Nah akhirnya ini kan, awalnya gue duluan, terus kemudian satpam kan, karena dia yang tahu jalan kan. Dia duluan, satpam set, kita ke jalan raya. Nah ketika di jalan raya itu ada perempatan gitu gede kan. Di situ ketika gue lagi teleponan, gue akhirnya melambatkan motor gue. Jadi ini satpamnya ngebut set, biasa kan sejajar gini ya, gue menjauhkan gini set. Nah tiba-tiba pas udah nyampe di perempatan, satpamnya udah kayak udah setengah jalan di perempatan, gue langsung belok kiri, cabut gue langsung ngebut, belok kiri aja. Gue belok kiri, cabut. Gue langsung dalam hati gini, kejar gue kalau lu bisa. Gue gituin kan, gue bodo amat, gue langsung ngebut. Di situ gue langsung kasih tahu abang gue lagi, kak gue udah cabut, ntar lagi ya, gue sekarang lagi kejar-kejaran sama satpam, gue takut dikejar lagi gitu kan. Akhirnya gue matiin teleponnya. Pas sudah di jalan itu bener-bener gue itu nggak tahu arah gue kemana. Dan pada akhirnya gue itu, situ ada pasar, gue masukin itu pasar. Gue masuk pasar, bodo amat kemana-mana, biar gue nggak dikejar sama satpam itu.
gue udah masuk ke pasar, terus gue ngerasa gue udah jauh banget. Gue baru ngecek maps lagi, gue buat pulang ke Bogor. Di situ ada satu hal yang emang sebenarnya gue takutin, dan sebenarnya gue tuh apa ya, kayak kenapa gue nggak ngelakuin hal itu gitu. Padahal abang gue juga udah sering ngasih tahu, Dim, kalau ada apa-apa, kalau lu interview di suatu tempat direkam. Dan itu gue lupa banget buat ngerekam. Gue lupa ngerekam Pak, karena gue tuh buru-buru banget gitu, buru-buru interview. Karena gue yakin kan ini kayak perusahaan bener gitu lah. Tapi gue dengan bodohnya gue lupa untuk ngerekam. Padahal abang gue udah setiap kali nyuruh. Dan bener aja ini bodong. Dan gue paling takut ini ya, gue tuh udah nyerahin semua data gue, dari KTP, dari tanda tangan, dari semuanya. Gue tuh takut banget kalau data gue kayak amit-amit, astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik, kalau misalnya data gue dipakai buat pinjol. Astagfirullahaladzim, sumpah kayak gue tuh semoga nggak kejadian gitu. Ya udah, akhirnya dari kejadian situ gue langsung cerita semua ke abang gue mengenai apa yang terjadi gitu kan. Dan nggak taunya gue barusan tadi akhirnya yang akhirnya gue mau bikin video ini adalah abang gue ngasih tahu ternyata korbannya bukan cuma gue. Nanti setelah video ini berakhir gue ngasih semua unjuk bukti-buktinya kalau misalnya apa ya, bukan gue doang korbannya. Ntar gue kasih tunjuk, dan gue juga pasti bakal ngeliatin ke kalian bukti-bukti chat gue sama abang gue. Kalau misalnya tadi gue hampir aja diperas sama orang, disuruh bayar sekian rupiah, dijanjikan kerjaan tertentu gitu. Mungkin segitu aja, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kalian, dan semoga korbannya semoga korbannya cuma gua, nggak ada orang-orang lain lagi. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kalian. Gue juga kadang kayak sedih banget gitu. Di Indonesia ini orang-orang banyak banget butuh pekerjaan gitu buat biar nggak nganggur. Tapi kenapa ya pemberi kerja tuh malah kayak gini gitu loh. Mereka scam, mereka melakukan penipuan. Astagfirullahaladzim, kayak kita tuh mau mencari kerja yang halal, kenapa lu pemberi kerja malah menipu kita gitu. Astagfirullahaladzim, dengan membayar sekian juta gitu. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ketipu, yang ini hilang duit nih, 1.000 nih lumayan. Oke, naik ke atas interview sama langsung manajer HRD. Sama manajer HRD itu dia bilang kita ditempatkan di PT logistik lah ya, Fitren. Erina. Iya, Bu Erina, dengan Ibu Erina Indi kalau salah. Terus dia dimintai nominal, tadinya dia minta 1,7 juta. Oh iya? Saya bilang nggak ada. Saya bilang saya buat uang pas gitu ya, buat balik ke Tangerang. Kalau mau ke saya ya ada 50.000. Udah 100.000 aja katanya. Ya udah saya kasih 100.000, masih bisa. Terus saya ditaruh lagi ke atas, ke ruangan atas untuk menghadap pimpinan. Sampai ke pimpinan saya disuruh kembali lagi, dikasih informasi lagi. Kalau saya nanti dikabarin sore itu, saya kalau ada uang 1,7 saya hari ini langsung kerja ataupun besok katanya. Oh gitu. Tapi saya bilang, oh saya tidak ada kata saya uang segitu.